kita sudah berkurban tetapi belum memanfaatkan ibadah kurban kita untuk berdoa. Mudah-mudahan kurban besok bisa. Bagaimana memanfaatkannya? Yaitu pada saat hewan kurban kita disembelih, kalau sapi, oleh tukang sembelih, maka berdoalah kepada Allah sesuai dengan keinginan kita. Berdoa. Mengapa? Karena dalam sebuah riwayat, saya tidak berani menyebutkan hadis, tapi riwayat disebutkan, Nabi bersabda atau berkata kepada anaknya Fatimah, "Ya Fatimah, kumi, wahai Fatimah, bangun. Fashadi udhiyataka, pergi ke tempat penyembelihan hewan kurbanmu, saksikan. Fa inna qatrata zambika taqtu min damiha min awwali qatratin ila akhiriha." Sesungguhnya, kata Nabi, mudah-mudahan benar hadis ini, tetesan darah hewan kurbanmu memintakan ampun kepada Allah dosa-dosamu dari awal tetesan sampai tetesan terakhir. Riwayatnya. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, sewaktu dosa kita, maksiat kita dimintakan ampun oleh hamba Allah, dalam hal ini darah hamba Allah, maka otomatis yang tukang pintakan ampun ini doanya dikabulkan oleh Allah. Itu riwayat yang pertama. Artinya, begitu kita berdoa dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni Allah, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat lain mengatakan, sesungguhnya dosa-dosamu diampuni Allah walaupun sebanyak tetesan darah hewan kurbanmu. Riwayat kedua. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu dosa kita diampuni Allah? Jawabnya hadis Nabi SAW. Tatkala ada seorang musafir, kemudian dia kehabisan makan, kehabisan minum, kehabisan pakaian. Maksudnya pakaiannya lusuh karena jalan jauh dan tidak ada rumah makan padang, tidak ada pecel lele di perjalanan, tidak ada juga sumur. Di padang tandus dia berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, at'imuni, wahai Allah, beri saya makan. Ya Rabb, asribuni, beri saya minum. Ya Rabb, albisuni, beri saya pakaian." Apa kata Nabi SAW? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana doanya mau dikabulkan Allah? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya didapat dari yang haram. Nah, penyebab doa kita tidak dikabulkan Allah yaitu banyaknya kita kalau nggak makan yang haram, minum yang haram, memakai yang haram. Kalau barangkali untuk level kita memakai ini mungkin pakai baju, mungkin jarang yang haram ya Pak ya. Tapi kalau pakaian mata bisa tidak kita sehari tidak haram? Ke pasar bisa tidak lihat kan? Jadi pakaian mata sering melihat yang haram. Buktinya doa kita belum dikabulkan Allah. Salah satu di antaranya yang pengen punya bini dua.
Belum ada kan? Betul kan? Banyak yang belum berhasil. Contoh aja. Tapi kalau ibu-ibu sih kayaknya banyak berhasil doanya. Kenapa? Minta suaminya ndaan bini dua. Betul ke Bu? Betul Bu? Banyak terkabul doa ibu-ibu tuh. Jadi tuh bapak-bapak ibu-ibu, saya praktekkan dengan rombongan ibadah kurban saya sejak 10 tahun yang lalu. Ada keluarga tes PNS, udah keluar namanya nomor 4, yang diterima nomor 5. Kemudian dia cerita pengumuman namanya tidak keluar, tidak lulus. Datang ke saya, dia tanya, "Bang, perlu tidak diurus sampai ke sana, Jakarta?" Di tes di Kementerian Keuangan. Saya bilang, kalau kita ngurus itu, kalau ada orang di atas, insya Allah itu serahkan aja dengan Allah. Cuman besok 6 bulan lagi ada hari raya kurban, ikut kurban. Nanti waktu kurban berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kabar sedihnya ternyata waktu itu hewan kurban kami, saya masuk kelompok 2, dia kelompok 1. Yang tukang carikan hewan kurban tidak jelas orang. Sama-sama 2.700.000, hewan kurban saya gemuk besar, dia kurus. Allahu Akbar. Nasib ini. Bayarannya sama. Mau ngomong apa dengan dia? Kemudian sementara kita disuruh kurban itu kan makin besar, makin bagus. Tapi yang bertugas cari hewan kurban bukan saya, tapi ada timnya waktu itu. Jadi ternyata cangkau tukang cari hewan kurban. Dapatlah yang penting. Nah, sebelum dia sampai ke tempat hewan kurbannya 2 hari, saya udah lihat hewan kurbannya dengan hewan kurban kelompok saya lebih gemuk lebih. Saya datangi dia, saya bilang, "Dek," bilang, "hewan kurbanmu nggak usah kau komentari." Tahu kan nggak usah dikomentari. Kenapa? Karena kita sama-sama 2.700.000, tapi hewan kurban